Hi, welcome back to my channel. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai, bagi yang baru bergabung, salam kenal, nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Yang udah sering bolak-balik, hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, hari ini aku akan buat video budgeting dan gak terasa ternyata tuh udah 2 kali aku nggak buat video budgeting di Juli dan di Agustus karena kemarin emang waktunya itu nggak pas untuk aku buat video budgeting. Tapi di September kali ini bersyukur banget aku bisa langsung buat video budgeting di tanggal 3 hari ini. Dan aku biasanya itu gajian di awal bulan, jadi selalu di tanggal 1. Nah, biasanya kalau kayak nanti di Oktober nih, tanggal 1-nya itu kenanya di hari Senin. Nah, aku nggak tahu tuh bisa posting video budgeting apa enggak. Karena biasanya di tanggal 3 aku akan budgeting, cuma nggak aku buat videonya karena itu kan aku kerja ya. Tapi mudah-mudahan sih nanti di Oktober aku bisa buat video budgeting lagi. Nah, aku hari ini sepertinya bakalan agak panjang sedikit penjelasannya. Jadi sebelum kita masuk ke video budgeting September, aku di sini mau seperti biasa review bulanan di Agustus. Nah, kemarin aku buat tuh sinking funds jumlahnya berapa. Nah, sekarang ini menurut aku nggak mau buat sih. Yang penting variable expenses aku udah aku bisa tracking gitu dan aku tahu pengeluarannya kemana-mana aja. Nah, jadi di bulan ini untuk listrik itu kemarin karena orang kakak aku kan datang ke sini, jadi mereka yang bayarin listriknya, cuma uangnya dikasih ke aku gitu. Nah, dan di sini kita kelihatan ada minus di pulsa karena aku pakai 2 handphone, jadi agak susah menyesuaikan paket data. Jujur aja aku agak susah menyesuaikan paket data. Jadi untungnya ada kelebihan dari uang listrik biasanya, dan aku ngambilnya dari situ. Terus untuk jajan, aku buka-buka dulu bindernya aku ini. Jadi ini adalah binder A7. Kemarin aku udah pernah perkenalkan si binder A7 ini ya. Oh, aku lupa ngambil Potcoin. Udah penuh banget sebenarnya, tapi masih bisa lah, masih ada ruangnya. Jadi aku betul-betul penuhin aja, mudah-mudahan sampai akhir tahun masih bisa dipenuhin. Untuk jajan week 1 itu ada kelebihan 2000. Terus week 2 ada lebih 20.000, lumayan banget. Week 3 dan di week 4 itu nggak ada lebih. Kemudian untuk di dompet kita itu jajan di week 5 itu masih ada lebih, bentar aku geser dulu, masih ada lebih 12.000. Lanjut eating out sama sekali nggak ada. Wait, aku lihat eating out dulu di sini. Iya, sama sekali nggak ada, udah kosong. Terus bensin masih ada sisa 20.000. Lanjut ke groceries itu masih ada sisa 9.000. Di sini masih kelihatan ada sisa 9.000. Groceries ini 2.000-nya. Eating out udah lewat tadi. Terus miscellaneous masih ada sisa 28.000. Miscellaneous ini nanti bakalan aku masukin ke AIN. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu AIN, aku jelasin secara singkat. Jadi AIN itu kayak miscellaneous yang lebih tinggi, bisa dibilang emergency fund, tapi dia yang untuk per bulannya. Jadi aku buat kategori sinking funds untuk itu gitu. Tujuannya apa? Karena terkadang per bulan itu misalnya aku bisa tiba-tiba ada yang butuh yang lebih dari 100.000 nominalnya. Nah, sementara per bulan aku budgeting miscellaneous itu 100.000. Jadi pasti kurang kan. Jadi aku biasanya ngambil dananya dari si AIN tersebut. Untuk personal bakalan masuk ke sinking funds Delvis, yaitu aku sendiri.
masih ada sisa 7 no tidak 17.000 tapi ada 19.000. Tapi karena ini uang koin, jadi aku bakalan masukin uang koinnya semua di sini. Oke. Dan seperti biasa, untuk sisa ini kita akan masukin ke roll over. Jadi sekarang itu bulan September, berarti ini adalah sisa Agustus ya. Dan nanti ke Desember berarti ada 4 bulan lagi. Nggak tahu sih roll overnya bakalan banyak apa enggak. Jadi roll over kita di bulan Agustus ada 20, 30, 40, 50, 55, 57 dan 59.000. Aku langsung masukin aja ke roll over. Dia memang tidak bisa berdiri. Oke. Terus aku mau keluarin ini dulu, bon-bon semuanya. Udah lama banget aku nggak buat video budgeting, jadi ya agak sedikit bingung gimana. Oke, ini aku singkirin dulu. Dan hari ini kita budgeting di bulan September. Seperti biasa aku bakalan buang dulu tempat uang kita. Sebelum ngitung uangnya, aku bakalan jelasin perubahan yang aku buat. Di budgeting September lumayan dibilang banyak enggak sih, cuma ada perombakan sedikit. Nah, jadi kalau di bulan lalu itu aku nggak buat income aku berapa. Jadi income aku itu sekarang segini. Nah, kalau kemarin-kemarin itu aku langsung ngambil 20%-nya langsung aku masukin ke tabungan utama. Tetapi karena di 2 bulan ini aku ada variable expenses yang nambah, yaitu di kategori mama. Jadi per bulannya aku udah kasih mama 500.000 dan dia udah mau terima. So, aku rombak semuanya supaya sinking funds aku juga bisa dapat. Dan menurut aku budgeting aku yang kali ini aku lebih suka gitu. Kayak kemarin aku banyak ngerombak juga di binder aku. Boleh tonton video yang sebelumnya. Aku jelasin kenapa aku ngerombak semuanya. Dan ini untuk savings aku ngambil 20%. Nah, dari 20% ini aku bagi-bagi lagi. Kalau kemarin kan langsung 1.200.000 ini langsung masuk ke tabungan utama. Sedangkan ini aku bagi ke tabungan utama, emergency fund sama retirement. So, retirement aku masukin ke savings. Kenapa? Karena biasanya kan retirement itu dari budgeting income plus. Nah, menurut aku setiap bulannya juga aku harus menyisihkan untuk retirement gitu. Jadi menurut aku itu adalah savings aku untuk di hari tua nanti. Jadi yang nggak ada salahnya aku nyisihkan si retirement ini. Nah, untuk fixed expenses itu nggak ada yang berubah. Seperti biasa aku ada nanggung asuransi mama, asuransi aku sendiri, terus ada sedekah ke satu yayasan namanya Metiko. Aku tiap bulan rutin ke yayasan ini gitu. Jadi aku masukin ke fixed expenses. Nah, buat teman-teman yang mau sedekah misalnya nggak tentu berapa ya, boleh-boleh aja dikeluarin dari fixed expenses ya, dibuat aja ke kategori sendiri juga boleh, atau ke variable expenses juga boleh gitu. Nah, di variable expenses yang berubah cuma tambahannya itu ini di mama 500.000 tuh. Kemudian di sinking funds gak ada yang berubah, cuma tata bahasanya aja, kayak harusnya beauty itu jadi self care, terus clothing jadi head to toe, apalagi ya, dan penyusunannya kali ya, karena kayak aku bilang kemarin, jadi yang jadi prioritas aku sekarang adalah binder yang biru ini. Yang biru, karena di situ adalah binder bills dan sinking funds yang memang aku prioritikan harus aku
sisihkan setiap bulannya begitu. Oke. Semoga perubahan sinking funds aku, perubahan budgeting aku bisa kasih pandangan juga ke teman-teman. Bagaimana budgeting teman-teman, apakah sudah memuaskan, apakah sudah merasa cocok, dan ya seperti yang aku jelasin di video yang sebelumnya, kalau aku merasa sinking funds aku, budgeting aku itu kurang sehat, kalau bisa dibilang kurang sehat, so aku ngubah semuanya, semua sinking funds aku, dan ya begitulah. Dan aku merasa puas dengan apa ya dibilang, dengan peta budgeting aku sekarang gitu. Oke. So uang cashnya ada 3.420. No 3.140. Yang selebihnya kayak fixed expenses, di savings, tabungan utama itu udah aku sisihkan langsung. Terus untuk mama ini udah aku kasihkan langsung di bulan kemarin. Di tanggal 1 udah langsung aku kasih sama mama, karena kan udah awal bulan jadi harus belanja dan lain-lainnya, jadi langsung aku kasihkan gitu. So aku hitung dulu, harusnya ada 3.140. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 2 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 940. Wow. Wait, sepertinya aku salah, bukan 3.140. Oke, aku akan hitung dulu di off cam setelah pesan-pesan berikut ini. Oke teman-teman, aku udah balik dan aku udah menyadari apa yang salah. Jadi untuk kemarin aku ada ngisi minyak bensin, bensin mobil, dan itu kan biasanya aku ngambil dari maintenance car. Dan aku udah ngambil dari budgeting ini dulu 200 ribunya, makanya tadi selisihnya 200 ribu. So aku bakalan ambil dari sini nanti. Aku udah buat catatannya padahal, tapi masih aja lupa. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, di September ini ada 4 minggu. Uang jajan kita jatahnya 200 ribu, jadi per bulannya per minggunya bakalan dapat 50 ribu. Gak terasa banget, ternyata 2022 itu udah di bulan September. Aku gak nyangka banget bisa secepat ini, karena rasanya itu kayak baru awal tahun gitu, tau gak sih? Teman-teman ngerasa gitu gak? Terasa waktu itu cepat banget gitu. Tapi aku paling suka sih udah mau masuk ke akhir tahun gitu, jadi kayak banyak event-event. Kadang ini bagi yang K-popers ya, banyak event-event gitu, jadi bisa banyak tontonan lah, kayak konser apa gitu di akhir tahun nanti. Aku paling nunggu itu sih biasanya. Terus aku jadi bingung. Oke, jajan week. Oh, kita harus ke sini karena aku punya dompet dan harus juga stuffing di sini, jadi aku agak sedikit bingung, dan udah lama banget aku nggak nge-stuffing buat video stuffing budgeting per bulan gitu. Apa sih? Waduh, hari ini tuh kayaknya kacau banget sumpah. Oh, aku juga mau bahas, kemarin aku ada buat video tukar-tukar kue, tapi entah kenapa sampai sekarang aku belum bisa ngedit. Aku belum bisa ngedit tukar-tukar kuenya, dan suaranya itu nggak ada. Aku nggak tahu kenapa. Aku coba edit lagi nanti, dan mudah-mudahan bisa ada suaranya. Dan aku berdoa semoga yang kali ini nggak bakalan kayak gitu, karena aku bingung. Padahal nggak ada salahnya kemarin saat aku preview gitu, dia ada suaranya, tapi nggak tahu kenapa kemarin itu tuh nggak ada gitu. Lanjut ke mama pulsa jajan eating out.
eating out dapat 300.000, tapi aku bakalan letakin 100.000 aja dulu di dompet, dan sisanya bakalan kita letakin di sini. Lanjut ke bensin dapat 100.000. Groceries ada 250, dan 100.000-nya aku letakin di dompet, 150.000-nya lagi di A7. Jadi kalau ada yang bingung dengan cash stuffing bulanan aku, jadi aku menggunakan binder A7, dan aku juga menggunakan dompet. Nah, di dompet aku buat pembatas-pembatas kayak gini dari kertas aja, terus aku tempelin stiker gitu. Jadi tujuannya sih supaya nggak terlalu banyak yang ada di dompet aku gitu. Oke, lanjut ke miscellaneous ini. Biasanya aku buat 50.000 di sini dan 50.000 aja di dompet. Personal juga sama di dompet, plus di sini 50.000. Oke, selesai dengan cash stuffing bulanan kita. Aku masukin ke dompet dulu, dan kita beranjak ke sinking funds dan savings. Oke, kita ke binder bills berarti. Dan kali ini aku tuh nggak punya banyak uang kecil, nggak tahu ini bakalan bisa apa enggak nanti. Oke, lanjut ke pajak mobil dapat 220, dan kali ini aku udah ngetulis semua tracker aku. Ops, dapat 220.000. Jadi pajak mobil ada 500, 600, 740.000. Pajak motor, nah ini nih dapatnya 25.000. Oke, kita skip dulu. Aku ke subscription dapat 100.000. Jadi ada 100, 200, 10, 15, 17, dan 18.000. Ini targetnya itu di Oktober 31 sih. Jadi di bulan depan aku bakalan stuffing sisanya. Imlek, bisa nih. Imlek dapat 115.000. Wow. 120.000, dan aku bakalan balikin 5.000-nya. Jadi di Imlek sekarang ada 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 50, dan 70. Kita lihat dulu. Oke, pas. Lanjut ke Health. Health dapat 250. Health ada 1 juta udah ada di bank, 100, 250, 300, 20, 30, 35, 37, 39, 1 juta 329.000. Sepertinya aku bakalan tukarin 50.000 ini ke uang 100.000, karena aku tahu uang 50.000 aku akan kurang untuk stuffing di sinking funds yang di binder kuning nanti. Lanjut ke bidet dulu. Bidet dapat 157.000. Jadi aku bakalan ambil 100, 200, 300, dan aku balikin 43.000. Bener nggak sih? Jadi no. Aku harusnya ngambilnya 200.000 dikurang 157. Yes, jadi aku balikin 43.000. Kalau ada yang teman-teman yang bingung, boleh dilihat lagi. Jadi intinya aku ngambil dari sini dan aku balikin supaya aku dapat uang kecil gitu. Karena uang kecil aku agak terbatas, yang ada itu sebenarnya
uang emisi 2022 dan aku belum mau menggunakan itu. Kita balik ke motor dulu, pajak motor dapat 25.000. Oke, dan selesai dengan binder yang ini. Kita ke binder sinking funds. Dan disinilah yang akan tambah bingung. Maintenance car harusnya itu dapat, oh ternyata nggak gitu kelihatannya tulisannya di sini. Oke. Maintenance car itu harusnya dapat 101.000. Tetapi aku kan udah ngisi minyak tuh. Wait, gini. Aku ngambil ini 101.000 dan aku kembalikan 200.000. Yes. Jadi ini 150, 70, 90. Oke, pas. Jadi aku kembalikan ke sini untuk stuffing di yang lainnya gitu loh. Jadi sisa 100.000 di maintenance car. Semoga pas. Terus untuk maintenance blue dapat 50.000. Sepertinya aku bakalan bawa si blue service di bulan ini. Sudah lama sekali. Mama dapat 50.000 juga. Terus everything I need dapat 122.000. Plus tadi kita itu ada kelebihan dari budgeting sebelumnya, di miscellaneous ada 28.000. So 122.000 yang kali ini. So totalnya ada berapa nih? Ada 100, 200, 300, 400, 50, 70, 90, 95, 97, 99 dan 501.000. Oke. Pas. Dan lanjut ke self care. Oh no. Delvis dulu. Di Delvis ada lebih tadi dari personal aku 17.000, sebenarnya 19.000 tapi 2.000-nya uang koin. Dan sekarang dapat 100.000. Sepertinya aku akan menggunakan uang kecil ini sih. Oke. Ada 50, 70, 90, 95, 97, 99 dan 100. Maaf ya teman-teman, hari ini kayaknya aku budgetingnya chaos banget karena beneran udah lama banget nggak buat video budgeting bulanan, jadi aku agak sedikit bingung. Biasanya cuma set selama 2 bulan ini nggak ada buat video. Oke, jadi di Delvis sekarang kita punya 50, 70, 90, 100, 110, 115, 120, 22, 24, 26, 28, 29 dan 130.000. Nggak tahu kenapa lebih suka banyak uang kecil aja, cuma bakalan aku tukarin sepertinya karena aku mau budgeting income plus dan bulan ini agak cepet gitu budgeting income plusnya karena udah cair jasa pelayanan aku dari rumah sakit. Tapi yang sedihnya adalah, ini penting nggak penting sih, jadi biasanya itu kan maksudnya ke Bank BNI. Kemarin itu ATM BNI aku tuh udah terblokir, udah lama. Dan aku nggak ngurus karena punya mobile banking. Dan minggu lalu itu mobile banking aku terblokir juga. Kenapa bisa terblokir Kak Del? Karena aku lupa MPIN-nya. Biasanya tuh aku langsung pakai sidik jari. Dan waktu itu kayak apa sih, sinyal aku kurang bagus. Nah, nggak bisa pakai sidik jari. Tiba-tiba dia langsung bertukar ke MPIN. Udah pede nih pertama, oh yang ini, oh kayaknya udah ganti, ternyata yang ini nih, oh kayaknya tadi salah pencet deh, aku coba lagi, ya udah 3 kali, udah kelar, terblokir lah. Ya begitulah cerita sedih ini. Lanjut ke
self care itu dapat 50.000, jadi ada 190.000 sekarang. Sedih banget sih kemarin, kayak aku mikirnya kayak budgeting income plus jasa rumah sakit itu kan biasa masuk di minggu kedua gitu kan, jadi di minggu depan inilah. Ternyata kemarin udah masuk pas di tanggal 2. Yes, iya, pas di tanggal 2 hari Jumat. Enggak deh, tanggal 1 kayaknya di Kamis. Enggak, Jumat sore, beneran semalam Jumat sore gitu. Ya, jadi begitulah. Dan terakhir ada head to toe dapat 200.000. Oke, selesai dengan sinking funds dan budgeting di bulanan aku. Kita lanjut ke savings. Ini yang paling aku suka. Aku suka banget sama binder yang ini sekarang. Nih banyak banget kan. Karena kemarin ada insiden penukaran, jadi tukarnya berlebihan. Ya udahlah. Kenapa sih hari ini tuh kayaknya beneran chaos? Ada aja gitu yang jatuh, yang ini, yang itu. Tuh. Kita lanjut ke emergency fund. Aku suka banget lihat emergency fund sekarang. Hihi. Ada 500.000, 100, 200, 300, 400, dan 500.000. Oke. So, kita warnain dulu. Oh, aku belum buat slip 5 juta. Ya, begitulah. Emergency fund sekarang ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Jadi, harusnya aku itu nambahin dua icon, tapi ada sedikit. Yang satu lagi tuh cuma sedikit gitu loh, karena ada 100.000-nya kelebihan. 50.000-nya deng. Soalnya satu ikonnya itu ada bernilai 250. Kalau ada yang tanya metodenya sama ya seperti aku buat budgeting dream concert aku. Jadi pakai tracker yang ada ikonnya. Jadi ikonnya itu bisa dioret-oret. Seru sih oret-oret ini. Retirement dapat 200.000. So, sekarang ada 100, 200, 300, 400, 550. 550. Ya ampun, nggak nyampe dia ke. Jadi itu sepertinya aku salah pakai markernya bukan yang ini warna birunya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, dan kita selesai dengan budgeting di bulan September. Wow, ternyata cepat banget ya hilang semua duitnya yang ada di sini. Beneran aku sepertinya chaos banget kayaknya gitu di video kali ini. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Aku beneran pengen buat video aku senatural mungkin, dan emang ini natural sih, maksudnya ya aku nggak ada settingan. Biasanya aku masih mikir gitu apa gitu step by step, tapi pas hari ini kayak ya udahlah langsung aja. Biasanya juga kayak gitu langsung nggak usah mikir yang banyak, tapi kayaknya chaos banget karena aku nggak punya uang kecil sih tadi, jadi kayak harus tukar banyak lah gitu. Oke. So, aku nggak tahu video tukar-tukar kui bakalan bisa aku posting apa enggak, apakah videonya bakalan rusak lagi apa enggak. Cuma di tukar-tukar kui kemarin aku sebenarnya ada sebut ke teman-teman bahwa kalau kita ngubah budgeting itu tuh bukan sebuah dosa. Bentar, tukar-tukar kui atau di yang sebelumnya ya? Oke, gitulah pokoknya. Yang intinya yang aku pengen sampaikan adalah kalau kita itu ngebongkar semua budgeting kita itu tuh bukan suatu dosa, karena kita harus bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi ya setiap hari, setiap saat itu pasti ada perubahan di kehidupan kita. Jadi pasti ada juga perubahan di budgeting kita. Pasti pengeluaran juga berubah atau mungkin pendapatan juga berubah. Nah, jadi kita
pasti perlu penyesuaian ulang sih. Jadi kayak aku emang kemarin bilang bahwa nggak usah takut untuk ngubah budgeting teman-teman, karena itu bukan sebuah dosa yang besar. Malah itu adalah hal yang diperlukan. Kenapa? Karena kita bisa ngerefleksikan kembali apakah budgeting kita ini udah sesuai, udah sehatkah untuk keuangan kita. Nah, kalau memang belum sehat, ya nggak masalah. Kenapa ya? Karena ini kan uang kita. Seperti yang sering aku bilang, do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. So ya nggak ada yang bisa menginterupsi budgeting kita. Kenapa? Karena kita yang tahu keuangan kita sendiri. Oke? So, semoga bermanfaat video-video aku buat teman-teman semuanya. Dan video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan comments.